Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Maba UNJ 2025, selamat datang di podcast resmi PKKMB Universitas Negeri Jakarta. Senang sekali saya Nisrina Mumtazah bisa menemani kalian di episode yang spesial hari ini. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang satu topik yang bisa jadi bekal untuk perjalanan awal kalian di kampus, yaitu menjadi pribadi berkarakter di era transformasi pendidikan. Sekarang ini, dunia pendidikan berubah dengan begitu cepat. Kita hidup di era digital, teknologi yang semakin canggih, dan informasi yang mengalir tiada henti. Tapi, di tengah semua itu, ada satu hal yang gak boleh terlepas dari diri kita, yaitu karakter yang kuat, integritas, dan tanggung jawab. Nah, yang bikin episode kali ini makin seru, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah alumni kebanggaan UNJ dan sekarang sudah menjadi dosen di kampus ini. Yuk kita sambut beliau, Ibu Afidah Nur Aslamah MSI. Halo, Assalamualaikum Ibu Afidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisrina. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, dan senang sekali bisa mampir di podcast resmi PKKMB UNJ ini. Alhamdulillah. Ya. Ibu belakangan ini lagi sibuk apa nih Bu, kalau boleh tahu Bu? Oke, Nisrina dan Sobat Maba UNJ 2025, seperti yang tadi sudah disampaikan, saat ini aktivitasnya sebagai dosen, dan tentunya dosen memiliki 3 tupoksi ya, tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mungkin di 3 itu sih akhir-akhir ini. Oke, Masya Allah. Ya, tadi alumni yang sudah kembali lagi ke UNJ sebagai dosen ya, Sobat Maba. Oke, gimana Ibu kesiapannya untuk membawakan materi kali ini? Oke, ini karena suasananya dikemas dengan semi santai, tapi insya Allah akan dicoba untuk sharing insight yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman maba semuanya. Jadi siap dan semangat insya Allah. Oke, kayak kita langsung aja masuk ke sesi utama kita kali ini ya Bu. Iya, boleh. Oke, Bu Afidah, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam terkait karakter itu sendiri, mungkin Bu Afidah bisa nih berbagi sedikit cerita gitu ya. Sebagai alumni yang kembali lagi ke UNJ sebagai dosen, apa sih yang membuat Bu Afidah memiliki perhatian khusus terhadap pengembangan karakter mahasiswa, terutama di era perubahan pendidikan seperti sekarang ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama yang sangat-sangat akan membuka tentunya ya topik obrolan kita di kesempatan kali ini. Alasan pertama tentunya kenapa sih ingin kembali ke kampus, khususnya sebagai dosen mengabdi seperti itu ya. Saya percaya salah satu quote legendaris yang mungkin juga sangat familiar nih di teman-teman kita, di teman-teman semuanya. Quotes dari Nelson Mandela yang bilang bahwa pendidikan adalah senjata untuk mengubah dunia. Mungkin kelihatannya terlalu maknanya universal, global ya. Tapi dengan langkah yang kemudian saya ambil untuk kembali ke kampus, untuk mengabdi, dan khususnya juga sebagai dosen yang fokus pada tridharma tadi, saya percaya dengan langkah yang tulus dan juga keseriusan yang kuat tadi bisa menjadikan jalan kontribusi untuk membantu mengembangkan karakter gitu ya, mendidik karakter tidak hanya mahasiswa tapi juga diri saya pribadi khususnya sebagai pendidik, seperti itu sih. Oke, baik. Berarti tadi didukung oleh tridharma. Juga tadi ada quotes favorit kita ya dari Nelson Mandela ya Bu ya. Oke. Mungkin kita langsung aja kali ya. Nah Bu, biasanya mahasiswa ini fokus, terutama mahasiswa baru ya, biasanya fokus adaptasi ke kuliah, ikut organisasi, dan membangun pertemanan ya. Nah, tapi kenapa sih Bu membangun karakter justru sangat penting sejak awal, apalagi di era transformasi pendidikan seperti sekarang? Oke, ini kembali kepada topik yang kita highlight ya di kesempatan ini, karakter mahasiswa, kemudian juga di era transformasi. Nah, kalau boleh saya mengerucutkan lebih spesifik ya, Nisrina dan Sobat Maba sekalian, karakter mahasiswa yang perlu dibentuk dan asah di era transformasi ini merujuk kepada satu sikap
kalau boleh saya bahasakan itu agile and scrum. Ya, agile and scrum itu apa? Agile artinya kita punya kelincahan, agilitas yang tinggi gitu kan, di tengah berkembangnya mungkin kebijakan pendidikan, kemudian juga situasi kampus, tuntutan akademik dan lain sebagainya. Penting kemudian agile and scrum ini menjadi suatu hal yang melekat dalam diri mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, supaya nggak kaget nih transformasi dari siswa kemudian ke mahasiswa, dan kemudian juga tentunya transformasi dari lingkungan itu sendiri, lingkungan pendidikan di sekolah menengah atas, SMA, SMK, dan seterusnya, ke lingkungan pendidikan tinggi. Nah, dan tadi yang saya sebutkan, agile and scrum, scrumnya itu sendiri adalah ketika kita sudah mampu agile, sudah mampu meningkatkan kelincahan kita gitu ya, atau bahasa sekarang mungkin satset gitu kan, adaptif, satset, kita juga perlu scrum. Scrum itu artinya kita memiliki framework atau pola pikir yang sistematis gitu. Begitu ada jadwal kuliah berubah, geser, kita langsung mikir, oh ya berarti next step-nya kita harus atur jadwal lagi gitu ya, sisihkan waktu dan lain sebagainya. Mungkin itu di bidang akademik, dan masih banyak hal-hal elemen lainnya yang perlu diperhatikan ya di mahasiswa dalam kehidupan berorganisasi dan lainnya, sehingga agile and scrum ini menjadi sesuatu yang akhirnya harus dipegang supaya karakter utama mahasiswa, khususnya mahasiswa baru itu lebih adaptif dan mampu mengikuti perubahan atau transformasi itu. Oke, tadi kelincahan dan Scrum ya. Scrum, ya, oke. Jadi itu yang diperlukan oleh mahasiswa baru ya untuk itu. Oke, berarti tidak hanya pintar di kelas, tapi juga siap secara mental dan moral ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin kalau kita membicarakan tentang transformasi pendidikan ya Bu ya. Sekarang kan banyak banget perubahan ya, mulai dari metode pembelajaran yang lebih fleksibel, lalu teknologi yang dipakai di hampir seluruh mata kuliah, bahkan cara kita berinteraksi pun ikut berubah ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa saja sih pengaruh dari perubahan-perubahan tersebut terhadap pembentukan karakter mahasiswa? Oke, nah ini juga pertanyaan yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Artinya maksudnya kita perlu membangun awareness, kesadaran diri bahwa posisi kita saat ini, khususnya teman-teman maba gitu ya, dalam menghadapi segala transformasi memiliki banyak impact atau pengaruh gitu ya. Mungkin salah satu yang paling sangat akan terasa adalah teman-teman maba sekalian ya, UNJ ini akan didorong untuk menjadi lebih aktif dan mandiri. Ya, artinya ya mungkin teman-teman generasi pasca COVID gitu kan ya, sudah normal dan seterusnya, dengan adanya kemudahan teknologi dan seterusnya, pergeseran cara berinteraksi dan komunikasi baik itu ke sesama mahasiswa ataupun dosen gitu ya, teman-teman harus lebih aktif dan mandiri. Bedakan aktif dan reaktif itu beda ya. Kalau reaktif kan ada perubahan sedikit ngedumel, misu-misu, ngeluh gitu kan. Tapi kalau aktif kemudian kita fokus pada solusi. Kalau misalnya ada kendala yang dihadapi baik itu ketika melangsungkan kuliah ataupun ketika mengurus layanan akademik dan seterusnya, maka ketika itu berpengaruh ke kita fokus aktif mencari solusi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pengaruhnya adalah tentu teman-teman maba tuh dituntut jadi lebih mandiri gitu kan, atau juga bisa jadi lebih inisiatif ya, tidak menunggu, sifatnya tidak hanya selalu menunggu info yang datang, tapi juga kemudian mencari tahu ke berbagai sumber yang kemudian bisa dipercaya gitu kan ya. Nanti kan di PKKMB offline itu sendiri kan akan disampaikan ya, kalau mau mengurus A bisa hubungi ke pihak yang mana gitu kan, kalau mau berkoordinasi dengan dosen untuk mata kuliah bisa hubungi siapa dan seterusnya. Nah, selain daripada informasi itu, teman-teman tetap perlu mandiri dan inisiatif untuk lebih menggali gitu kan. Jangan sampai akhirnya kita hanya mendapatkan informasi yang minim sehingga kita tidak berani eksplor. Takut deh nanti, takutnya takut coba, takut ditolak atau takut lama dan seterusnya. Padahal kalau misalnya kita aktif mencari solusi, kemudian mandiri dan inisiatif, insya Allah kita bisa lebih istilahnya mungkin lebih punya kemampuan untuk mengorganisir nih hal-hal apa sih yang harus kita lakukan dulu gitu, apa yang harus diprioritaskan kayak gitu. Pada intinya kegiatan aktivitas akademik, organisasi dan seterusnya itu bisa berjalan lancar gitu.
Oke, dengan perubahan-perubahan tadi ya, teman-teman sobat maba nggak hanya naik tingkat, tapi ada perubahan-perubahan teknologi. Jadi itu membangun karakter mahasiswa yang lebih awareness, lalu aktif dan bukan reaktif, lalu mandiri dan lebih inisiatif. Betul. Gitu. Oke, dan teknologi sendiri memiliki dua sisi seperti koin ya. Betul. Bu ya. Bisa jadi peluang, tapi juga bisa jadi tantangan kalau kita nggak punya filter yang kuat, filter karakter yang kuat. Oke. Nah, kalau di lingkungan kampus sendiri nih Bu, kira-kira apa aja sih tantangan menjaga karakter itu sendiri? Apalagi untuk mahasiswa baru yang masih adaptasi dan mencari jati diri. Oke, baik. Nah, ini dia tantangan kita semua ya. Betul tadi yang Nisrina sampaikan. Teknologi itu di lain sisi tujuan utamanya kan untuk memudahkan manusia, untuk membuat segala aktivitas kita tuh jauh lebih efektif. Kuliah yang biasanya nyatet sekian lembar, tapi dengan teknologi kita bisa mendapatkan bantuan dari AI misalnya untuk mencatat dan seterusnya. Tapi kemudian yang perlu kita sama-sama sadari, kembali lagi ke awareness ya. Dengan adanya teknologi itu sendiri, kita kemudian perlu yang namanya merefleksikan ya sisi-sisi humanis kita. Jangan sampai dalam tanda kutip kita tuh udah disuapin ya sama teknologi sehingga daya nalar dan kritis kita itu tidak terbentuk ya. Artinya apa? Dengan adanya teknologi tentu tantangannya adalah membangun awareness untuk bisa melatih daya nalar dan kritis kita. Mungkin gini konkretnya ya, dengan adanya AI ada hal-hal yang kemudian bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik gitu kan, plagiarisme, kemudian ya hal-hal yang kemudian dianggap melanggar kode etik akademik. Mungkin nanti ada materi detailnya seperti itu ya. Itu yang pertama, terkait tantangan untuk menumbuhkan awareness dalam mengasah daya nalar kritis. Kemudian juga yang kedua, saya mengamati ya, artinya dengan teknologi kita bisa mengakses informasi. Ada yang kemudian disebut dengan suatu kondisi budaya viralitas. Nah, budaya viral itu tanpa disadari ya, mungkin maba kan akhirnya lebih istilahnya ke-trigger untuk melihat suatu postingan yang viral, dan kadang-kadang itu yang memancing mereka untuk mempunyai perspektif atau asumsi lain, tidak serta-merta untuk menelusuri kebenaran informasi, sehingga mungkin ya banyak asupan informasi yang kurang tepat dicerna begitu saja, sehingga penting bagi kita untuk memilih dan memilah asupan informasi yang sifatnya mungkin update kampus gitu kan ya. Ada kan biasanya di medsos, di Twitter, di Threads dan lain-lain, kadang kita di fakultas ini tuh gini-gini, ya kita boleh gitu terima, tapi kemudian informasi itu harus kita pilih dan pilah sehingga tidak menimbulkan asumsi liar gitu ya, asumsi perspektif bahwa kendala-kendala di kampus itu akhirnya menghambat semangat gitu. Dan yang terakhir mungkin tantangannya dengan adanya teknologi ini, saya melihat juga mungkin di beberapa kalangan mahasiswa itu muncul nilai ambisiusitas pribadi yang tinggi, sehingga itu melunturkan nilai-nilai kolaborasi. Padahal kan banyak sekali kebijakan di Kemendikbudristek ini ya, mungkin sekarang hashtagnya kampus berdampak ya gitu kan, udah mungkin bergeser dari MBKM ke kampus berdampak lah intinya. Nah, bagaimana kemudian karakter mahasiswa itu di tengah derasnya teknologi bisa berdampak? Butuh yang namanya kolaborasi. Bagaimana bisa ketika mahasiswa akhirnya ambisius pribadi saja, fokus akademik pribadi saja, fokus dengan prestasi pribadi saja, tapi mengabaikan nilai-nilai kolaborasi. Sehingga itu penting ya sobat maba sekalian, coba main-main gitu kan sama teman-teman fakultas lainnya. Main dalam arti kita kuatkan lagi nilai kolaborasi sehingga nanti pada akhirnya bisa menghasilkan prestasi yang membanggakan dan juga kebermanfaatan tentunya atas nama UNJ itu sendiri. Mungkin 3 hal itu, Nisrina dan Sobat Maba ya. Oke, tadi di tengah tantangan-tantangan yang ada, apalagi teknologi yang semakin canggih, ya semoga daya kritis dan nilai kolaborasi kita tetap ada ya. Betul sebagai sekali. Mahasiswa. Jadi penting ya Bu, memiliki prinsip sejak awal gitu, supaya nggak gampang terbawa arus. Betul.
Oke, nah mungkin sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling aplikatif nih Sobat Maba. Buat teman-teman mahasiswa baru yang mungkin masih beradaptasi, pasti bertanya-tanya juga ya Bu ya, gimana caranya biar tetap jadi pribadi yang berkarakter dan gak ikut arus negatif. Nih, boleh Bu Afida nih dibagikan strategi, tips and trick atau kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai terapkan dari sekarang agar tetap jadi pribadi yang berkarakter, beretika, dan adaptif di tengah perubahan zaman ini. Oke, ini luar biasa, makin kompleks dan makin berat nih kayaknya PR maba zaman sekarang ya. Karena mungkin tadi disinggung di awal, saya adalah alumni UNJ juga, masuk 2017, lulus 2021. Dan mungkin kalau sedikit boleh berbagi juga dari pengalaman sebelumnya ketika di UNJ diamanahkan sebagai mahasiswa berprestasi utama di tahun 2020. Ya, saya tentu sudah mulai mengupayakan memupuk kebiasaan-kebiasaan baik yang dibangun sejak maba. Nah, mungkin di kesempatan podcast ini setidaknya bagi saya ada 4 hal step ya yang mudah-mudahan aplikatif gitu kan, dan juga bisa diterapkan, diimplementasikan buat teman-teman maba. Yang pertama ya, ketika kita sebagai mahasiswa masuk lingkungan kampus dengan segala situasi yang mungkin membutuhkan adaptasi itu ya sebagai maba, kita perlu kemudian menentukan role model. Bagi saya itu momennya tuh di PKKMB. Carilah sosok tokoh gitu ya, kakak kelas, alumni ataupun ya panitia, terus juga mungkin dosen dan lain sebagainya yang teman-teman itu anggap menjadi panutan dan bisa teman-teman melihat bagaimana caranya mereka untuk kemudian menjalani aktivitas akademiknya di perkuliahan gitu. Nah, poinnya itu mencari role model yang menjuruskan kepada nilai-nilai kebaikan. Kemudian setelah mencari role model, teman-teman beranikan diri untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas organisasi ya, aktivitas-aktivitas bersosial gitu. Tidak hanya fokus kepada kewajiban akademik saja, which is benar, kita masuk UNJ, amanah pertama itu akademik, ya kan? Kalau dulu tuh saya sering dapat, bukan doktrin mungkin ya, semacam reminder bahwa kalian perlu ingat, setiap benang yang terjahit dalam alma mater kalian ada uang pajak rakyat. Ada amanah besar orang tua untuk kita kemudian bisa melakukan ataupun mencapai prestasi akademik yang baik, lulus, bekerja, mendapatkan karir dan seterusnya. Tapi kemudian namanya lingkungan kampus, kita perlu bersosialisasi. Maka saran saya yang kedua adalah libatkan diri teman-teman maba untuk berani ikut organisasi. Tidak perlu langsung sekali maba 10 organisasi gitu kan, 15 gitu kan. Saking teman-teman punya hobi A, B, C, D, kemudian mau berorganisasi di level fakultas, universitas dan seterusnya. Tapi pilih dan pilah juga organisasi yang kemudian di sana teman-teman bisa mengambil value yang positif tentunya, value yang sejalan, value yang memotivasi untuk tidak mengabaikan akademik. Ini kadang yang suka jadi miss juga, udah fokus di organisasinya, kadang jadi bikin malas nih sama akademiknya, terlupakan. Nah, ya saran saya mungkin kalau teman-teman yang mau fokus akademik, ngejar nilai, tapi juga mau berorganisasi, berarti cari organisasi yang bisa meningkatkan minat penelitian, misalnya di gedung G gitu kan, banyak ya ragam pilihannya. Atau teman-teman yang punya passion di bidang seni gitu kan, kampus kita juga punya wadahnya gitu kan. Artinya pilihlah kemudian organisasi yang dapat selaras dengan value-mu, namun tidak membuat kamu itu abai terhadap aktivitas atau tanggung jawab utama kita sebagai mahasiswa di akademik. Kemudian setelah tadi pilih role model, apalagi tadi terlibat dalam organisasi, yang ketiga ya, ini juga mungkin ya bukan tips juga kali ya, mungkin ini yang lagi ramai dibicarakan tentang mental health dan seterusnya. Berani mengatakan tidak gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Saya kurang tahu di sini perkembangannya seperti apa. Artinya mahasiswa itu banyak diajak senior ikut ikut ini gitu kan, rebutan masa. Join di sini aja nanti dapat benefit A, B, C, D gitu ya. Tapi cek gitu, sebelum memilih dan memilah itu, you have to know yourself ya. Kamu kenali diri kamu lihat nih modalitas yang kamu punya apa. Maksudnya gini, kalau kamu modalnya backgroundnya dari SMK, punya spirit untuk entrepreneur dan lain sebagainya, diajak di organisasi yang mungkin tidak sejalan dengan nilai entrepreneur kamu, ya sebaiknya tidak diiyakan gitu kan. Artinya ada ketegasan untuk berani menolak seperti itu. Bukan berarti kita
apatis, tapi hanya kemudian lebih istilahnya mungkin set boundaries kali ya, set boundaries yang sehat, yang kemudian akhirnya value kamu yang dibawa itu tidak tergerus sesuai dengan modalitas yang kamu punya, sesuaikan background. Kita kan macam-macam yang masuk UNJ, ada yang dari SMK, ada yang dari SMA, ada yang gap year, ada yang akselerasi pesantren gitu kan, sehingga background atau modalitas yang kamu punya itu, teman-teman maba sekalian, tidak dilunturkan istilahnya gitu ya, tidak luntur, tidak istilahnya berbaur tapi tidak melebur gitu. Itu sih mungkin jadi tameng gitu ya, sehingga ya semoga teman-teman maba bisa lebih aktif selektif men-screening mana nih kemudian ajakan-ajakan gitu ya, tawaran-tawaran yang sifatnya itu tidak selaras dengan value, sehingga itu bisa diseleksi dari awal. Mungkin ada tiga jadi yang bisa teman-teman lakukan, yang insya Allah implementatif sih untuk ke depan. Iya, tadi ada 3 tips and trick dari Bu Afidah. Yang pertama cari role model, lalu yang kedua libatkan diri ke organisasi yang sesuai dengan visi misi diri ya. Lalu yang ketiga tadi terakhir itu berani untuk bilang tidak gitu. Dan dikembalikan lagi ke background diri, butuhnya seperti apa, maunya seperti apa, dan kemampuannya seperti apa gitu. Dan ya untuk mencapai itu tentu perlu dibentuk dan dibiasakan ya Bu ya, nggak hanya niat di awal saja, tapi nggak ada aksi nyatanya gitu. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir ya Bu ya. Banyak mahasiswa yang sekarang ini mengejar prestasi, lalu aktif organisasi, bikin startup dan lain sebagainya. Tapi kadang lupa kalau karakter itu merupakan fondasi dari semua pencapaian-pencapaian tadi. Nah, menurut Bu Afidah sendiri, kenapa sih pengembangan karakter menjadi fondasi utama dalam meraih prestasi sekaligus bekal kontribusi nyata di masyarakat setelah lulus nanti? Oke. Ini pertanyaan terakhir yang akan insya Allah coba kita wrap up ya, sekalian dengan topik kita hari ini. Jadi, seberapa penting atau bagaimana urgensi dari pembentukan karakter mahasiswa sehingga kemudian tentunya tadi muaranya berkontribusi ya. Mungkin kalau boleh dikerucutkan lagi lebih mendalam, karakter mahasiswa yang dibangun tentunya kan karakter yang mulia gitu ya, atau bahasa akhlakul karimah, karakter yang baik, yang positif, yang ya pokoknya serba baik gitu kan. Tapi kalau boleh dikontekstualisasi di dalam kehidupan mahasiswa atau pendidikan tinggi itu sendiri, mungkin kalau saya rangkum ada 3 kata kuncinya: karakter yang konsisten, kemudian berintegritas, dan juga berkontribusi ya, KIK atau konsisten, integritas, dan kontribusi. Nah, konsisten di sini adalah teman-teman tadi pertanyaannya kan banyak nih, udah aktif akademik, organisasi, bikin startup, bikin bisnis, tapi teman-teman nanti akan diuji dengan konsistensi. Seiring bertambahnya semester gitu ya, dinamikanya beda-beda. Memasuki semester 5 biasanya mulai stres dikit. Semester 7 mulai istilahnya stres banyak gitu ya kan. Artinya konsistensi itu yang menjadi suatu kunci kemudian teman-teman itu bertahan, teman-teman itu bisa menyelesaikan amanah akademik dengan baik. Kalau segala daya upaya tidak diikuti dengan konsistensi, ya bisa jadi teman-teman loyo di akhir. Ngoyo di awal, loyo di akhir. Ya itu yang akan membuat hasil kita tidak maksimal. Mungkin kalau boleh sedikit saya gambarkan, saya suka menganalogikan peran daripada mahasiswa di kampus tuh mungkin di UNJ juga ya, seperti apa sih? Kita ibarat segitiga idealnya mahasiswa itu yang pertama akademik, paling atas sesuai dengan amanahnya. Kemudian di kanannya ada organisasi dan di sebelah kirinya prestasi. Artinya akademik yang paling atas, organisasi dan prestasi itu yang menunjang, gitu kan? Organisasi, prestasi, akademik. Nah, kita samakan dulu persepsi bahwa akademik tujuan utama kita, masuk UNJ dengan segala amanah tadi ya, dari rakyat, dari orang tua, dari keluarga dan seterusnya. Apalagi kita sudah di PTNBH gitu kan, badan hukum. Nah, tapi kemudian kita berusaha menyeimbangkan segitiga ideal itu, organisasi dan prestasinya tetap jalan gitu ya. Nah, itu di situ akhirnya butuh konsistensi. Kalau kita hanya fokus akademik, kadang-kadang kita abai sama kehidupan sosial kita, sama kehidupan organisasi. Padahal banyak sekali organisasi di UNJ, baik itu tingkat prodi, fakultas, universitas, yang membantu kamu juga untuk memotivasi capaian akademik.
Nah, di lain sisi tidak hanya berorganisasi saja, butuh prestasi juga gitu ya. Capaian yang kemudian akhirnya muaranya itu bisa mengharumkan nama UNJ, mengharumkan nama prodi, mengharumkan nama fakultas. Sehingga yuk gimana nih caranya? Memang kelihatannya berat gitu ya. Kayaknya kok waduh udah kepikiran itu. Gue cuma pengen survive aja nih, dapat nilai baik dan seterusnya. Tapi ya di lain sisi kalau memang mau mengoptimalkan diri, memaksimalkan peran, ya yuk coba kita akhirnya perkuat capaian akademik itu dengan organisasi dan prestasi. Nah, kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan integritas. Kalau teman-teman udah konsisten ya, seiring bertambah semester ada ujian, kadang-kadang juga integritas kita diuji. Balik lagi tadi ke etika ya, ada hal-hal yang mungkin boleh titip absen, let's say gitu kan ya, boleh izin nggak kuliahnya lebih dari 4 kali dan seterusnya. Ini yang perlu diperhatikan juga teman-teman. Seiring dengan bertambahnya waktu kalian berkuliah di sini, kalian bisa melihat celah ya kan, kayaknya bisa nih nanti diundur gini, kayaknya nanti bisa deh ditunda gini. Nah, sehingga bisa saja itu yang perlu diwaspadai dapat melunturkan nilai integritas kita gitu. Dan yang terakhir, kontribusi. Kalau teman-teman udah konsisten membangun segala daya upaya, membangun pondasi segitiga ideal mahasiswa diiringi dengan nilai integritas, tapi teman-teman gak punya karakter untuk bisa menyebarluaskan manfaat itu semua, atau artinya berkontribusi. Amanah daripada kampus ini kan ditopang dengan tridharma tadi ya. Mungkin saya sebagai dosen dan teman-teman juga mahasiswa punya amanah juga kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, kalau karakter teman-teman sudah terbentuk kuat, karakter yang mulia, baik dan seterusnya, teman-teman juga punya keinginan untuk bisa mengamalkan ilmunya, membagikan ilmu itu seluas-luasnya. Jadi nanti biasanya masing-masing fakultas, prodi, univ juga punya skema pengmasnya gitu kan ya, pengabdian masyarakat ke lingkungan sekitar di Jakarta atau mungkin di lingkungan sekitar tempat tinggal teman-teman, sehingga nanti itu yang akan sangat dirasakan kebermanfaatannya untuk masyarakat di sekitar UNJ maupun Indonesia. Mungkin itu sebagai ini ya yang terakhir tadi. Oke, Sobat Maba, tadi sudah dirangkum Kak Ika ya Bu ya, konsistensi, lalu integritas, dan disempurnakan dengan kontribusi kepada masyarakat. Oke, nah Masya Allah, luar biasa sekali ya wawasan yang diberikan oleh Bu Afidah kali ini. Dan dari obrolan ini saya menangkap bahwa di era yang berubah dengan cepat, kemampuan akademik aja nggak cukup teman-teman maba. Tapi kita juga butuh integritas, disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan untuk bekerja sama. Karakter itu ibarat akar dari sebuah pohon teman-teman maba. Kalau akarnya kuat, pohonnya bisa berdiri lebih kokoh meski diterpa badai. Oke, mungkin untuk ini ya, sebelum kita tutup ya Bu ya, dari Bu Afidah sendiri ada kisah inspiratif dari pribadi ataupun sekitar terkait pengembangan karakter ini ya. Kalau misalnya ada, apakah berkenan untuk di-share kepada Sobat Maba? Boleh banget. Ini selalu saya menarik kalau diminta cerita. Tapi mudah-mudahan saya coba ringkas demikian rupa ya. Ya, pertama saya senang sekali masuk ke UNJ gitu ya. Artinya senangnya itu dilandasi dengan syukur ya teman-teman. Mungkin Sobat Maba memilih UNJ itu di prioritas utama atau di prioritas kedua atau bahkan yang prioritas terakhir seperti itu kan. Tapi ya yang bisa saya sampaikan adalah coba hadirkan rasa syukur itu. Itu yang kemudian saya tanamkan pada saat masuk UNJ, FEUNJ 2017, kemudian lulus di pasca new normal kan tahun 2021. Ya banyak sekali dinamika yang dilalui gitu kan. Dan ya alhamdulillah tadi dengan salah satu amanah menjadi mahasiswa berprestasi, kemudian juga terlibat di berbagai organisasi gitu ya. Kebetulan saya juga berorganisasinya di Badan Eksekutif Mahasiswa dari prodi, fakultas sampai ke universitas. Jadi 4 tahun itu ibaratnya udah sarjana BEM gitu sarjana BEM. Tapi kok masih mau repot-repot gitu ya, ibaratnya mau coba cari lomba gitu kan, mau coba ikut ajang mawapres dan seterusnya. Ya karena tadi saya punya gambaran segitiga ideal mahasiswa, bahwasannya ketika kita fokusnya akademik tapi nggak diiringi prestasi dan organisasi, kita juga akan istilahnya mungkin kehilangan pegangan itu sendiri gitu kan. Karena ya kalau hanya diisi dengan akademik yang ibaratnya sudah rutin, sudah terpaketkan di semester, teman-teman akan punya
punya waktu-waktu luang yang akan terbuang begitu saja. Padahal kalau kita bisa melihat atau jeli dengan potensi-potensi organisasi yang ada, kemudian juga minat bakat di unit kegiatan mahasiswa yang ada, itu kan sangat membantu mengembangkan passion gitu ya. Bahkan bisa jadi nanti ketika berkarir ya setelah lulus UNJ, justru dari organisasi-organisasi itu yang membuka network, yang membuka informasi gitu. Jadi mungkin itu waktu kisah yang bisa dibagikan, karena waktu pas nge-BEM itu kan nyambi misalnya ngajar privat gitu, anak UNJ tuh gitu biasanya sambilan ya, karena kan mayoritas akan masuk kualitas pendidik, ngajar privat. Infonya tuh kadang-kadang dari teman-teman organisasi, info freelance ini, ada event ini. Kebetulan aku juga suka nge-MC, suka moderator gitu ya. Ya kadang itu tidak didapatkan di ruang-ruang kelas. Dosen kita nggak punya info-info yang seperti itu. Nah kalau teman-temannya pejuang cuan juga gitu kan ya, berkuliah sambil mau cari tambahan, berkuliah sambil mau mengembangkan minat bakat, ya cobalah tadi. Ya alhamdulillah saya ikut beberapa organisasi di tahun pertama, sekitar 3 organisasi. Kemudian diamanahkan sebagai ketua angkatan juga, ketua angkatan Fakultas Ekonomi pertama yang perempuan, namanya Leader of Economics, dan ya ngehandle 800 orang. Jadi ketemu teman-teman dari berbagai background gitu kan. Ya daripada selain maksudnya aktif di akademik, tapi juga akhirnya di organisasi seperti itu. Dan terakhir tadi yang terkait prestasi ya gitu kan. Waktu itu ikut kompetisi Pilmapres ya, dari fakultas sampai universitas gitu kan. Apa sih yang dikejar gitu kan? Maksudnya emang nggak capek kan kadang-kadang gitu ya. Bisa bertahan hidup aja udah alhamdulillah, ngikutin dosen, ngikutin tapi kemudian saya melihat bahwa dengan kita berupaya mengharumkan nama UNJ, mengharumkan nama prodi, fakultas, artinya kita juga meningkatkan ya kapasitas diri dan tahu posisi di mana kita harus mengembangkan diri. Maksudnya gini simpelnya, kalau kita takut mencoba gitu kan ya, kita nggak akan pernah tahu sebetulnya kapasitas kita tuh sampai mana gitu kan. Bahkan sampai ada prinsip yang saya pegang juga gitu ya, lebih baik gagal mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. At least kalau kita coba join satu lomba terus kalah, ya udah gitu kan, berarti kan kita udah berprogres nih, ikut lombanya dari daftar dan seterusnya, dari bikin misalnya saya lomba KTI waktu itu, lomba esai, lomba debat, at least kita udah tahu nih, oh berarti harus diimprove ya cara berkomunikasinya, oh berarti harus diimprove ya kemampuan menulis akademiknya gitu. Tapi kalau kita udah keburu takut gagal gitu ya, kita nggak akan menggerakkan effort kita untuk kemudian mencoba segala modal yang kita punya. Saya percaya teman-teman maba di sini juga masuk UNJ pilihan terbaik gitu ya. Bahkan kalau di FE itu suka dibilangnya mahasiswa generasi terbaik gitu kan, yang sudah ditakdirkan masuk sini dengan modalitas yang ada. Ya udah, yuk kejar dengan prestasi. Bukan semata-mata mendapatkan validasi diri, tapi dengan kita mampu mengharumkan nama universitas, nama fakultas dan prodi, kita juga akhirnya bisa mengembangkan kemampuan kita gitu kan ya. Mau itu prestasinya akademik dan non akademik silahkan gitu. Kebetulan saya memang fokus di akademik, di penelitian dan seterusnya. Tapi saya mengamati juga teman-teman Mawapres lain ada yang berprestasi di non akademik. Di fakultas olahraga ya atlet gitu kan. Di fakultas MIPA ya dia juga punya penelitian non yang akademis gitu ya, sesuai hobinya kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibagikan sekelumit kisah, nilai, prinsip yang saya alami dan jalani selama berkuliah di UNJ 4 tahun. Alhamdulillah langsung lanjut lagi S2 dan kembali lagi ke UNJ. Ya mudah-mudahan apa yang dibagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya dari apa yang saya sampaikan. Tetap jalani, hadapi dan syukuri. Itu jalani, hadapi dan syukuri. Ya gitu. Oke, Masya Allah sekali ya teman-teman. Tadi Bu Afida sudah membagikan kisah inspiratif pribadinya ya Bu ya. 4 tahun di UNJ, tidak hanya aktif akademik tapi juga organisasi, mahasiswa berprestasi, lalu aktif mengajar juga ya Bu ya di tengah-tengah kesibukan kuliah gitu ya, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Bu Afida atas waktu dan ilmunya yang diberikan. Sama-sama juga sekali, tadi diakhiri dengan kisah inspiratif dari Bu Afida sendiri. Ini insya Allah bakalan bermanfaat banget untuk kita semua. Oke. Dan untuk Sobat Maba UNJ, selalu ingat ya, membangun karakter bukan proses cepat dalam sehari atau sepekan, tapi merupakan proses panjang yang harus dimulai dari sekarang. Jadikan nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab sebagai teman perjalanan kalian di kampus.
Jangan lupa untuk terus ikuti rangkaian PKKMB UNJ tahun 2025 dan dengarkan episode-episode podcast lainnya yang pastinya nggak kalah inspiratif. Saya Nisrina Mumtazah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.